Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asyik. Di video sebelumnya, Mahesa Birawa mendapat pesan untuk dirinya. Siapakah sosok yang melakukannya? Yuk langsung saja disimak video kali ini. Adalah hampir tak dapat dipercaya bila di puncak gunung gede yang semestinya sepi tiada bermanusia, pada siang hari yang panas terik itu terdengar suara lengkingan tawa manusia. Sekali-sekali lengkingan itu hilang, berganti dengan suara yang membentak, yang kadang-kadang dibarengi oleh suara gelak membahak lain. Jelas bahwa ada dua manusia di puncak gunung gede saat itu, dan keduanya kelihatan tengah bertempur dengan segala kehebatan yang ada. Bertempur sambil tertawa-tawa. Siapakah mereka ini? Yang berbadan tinggi langsing dan mengenakan pakaian serta kain hitam adalah seorang nenek-nenek berkulit sangat hitam, berkeringat-kerinyut. Kulit yang hitam berkerinyut ini tak lebih hanya merupakan kulit tipis pembalut tulang saja. Mukanya cekung, dan cekungan ini merambas ke matanya, sehingga matanya ini kelihatan demikian menyeramkan. Berlainan dengan kulit serta pakaiannya yang serba hitam itu, maka rambut di kepalanya serta alis matanya berwarna sangat putih, dan rambut yang putih itu tumbuh sangat jarang di atas batok kepalanya yang hampir membotak, licin berkilat. Namun lucunya, pada kepala yang berambut jarang ini, nenek-nenek itu memakai 5 tusuk konde. Dan anehnya, kelima tusuk itu tidaklah tersisip di sela-sela rambut yang putih, karena memang tidak mungkin untuk menyisip di antara rambut yang jarang itu. Kelima tusuk konde itu menancap langsung ke kulit kepala nenek-nenek itu. Siapakah nenek-nenek ini? Dialah yang bernama Eyang Sinto Gendeng, seorang perempuan sakti yang telah mengundurkan diri sejak 20 tahun yang lalu dari dunia persilatan. Selama malang melintang dalam dunia persilatan itu, 10 tahun terakhir, Sinto Gendeng telah merajai dunia persilatan di daerah Barat Jawa, bahkan sampai ke Jawa Tengah. Selama itu pula, dia telah menyapu dan membasmi habis segala manusia jahat. Terhadap manusia-manusia jahat, hanya ada satu kesimpulan bagi Sinto Gendeng untuk dilakukan, yaitu menghabisinya. Tidak heran kalau namanya menjadi harum. Nama asli dari perempuan ini adalah Sinto Weni. Namun karena sikap dan tingkah lakunya yang lucu serta aneh-aneh, bahkan seringkali seperti orang yang kurang ingatan, maka lambat laun dunia persilatan menganugerahkan nama baru padanya, yaitu Sinto Gendeng atau Sinto Gila. Siapa pula orang kedua yang berada di puncak gunung gede itu dan yang saat itu bertempur menghadapi Sinto Gendeng? Dia seorang pemuda belia, remaja yang baru memasuki usia 17 tahun. Tubuhnya tegap, tampangnya gagah, dan kulitnya bersih kuning hampir seperti kulit perempuan. Rambutnya gondrong sebahu dan agak acak-acakan, sehingga tampangnya yang keren itu seperti paras kanak-kanak. Sebenarnya
kedua orang itu sama sekali bukan tengah bertempur, karena pemuda 17 tahun tersebut adalah murid Eyang Sinto Gendeng sendiri. Bagaimana sikap tingkah laku gurunya, demikian pula sikap sang murid, tertawa-tawa dan menjerit-jerit serta cengar-cengir. Meski keduanya tengah melatih ilmu kepandaian, namun setiap jurus-jurus serta serangan-serangan yang mereka lancarkan adalah benar-benar serangan yang berbahaya, sehingga bila tidak hati-hati dapat mencelakai diri. Debu dan pasir beterbangan, daun-daun pohon berguguran, semak belukar tersapu kian kemari oleh angin pukulan dan gerakan tubuh kedua orang itu yang laksana bayang-bayang. Di tangan kanan Sinto Gendeng ada sebatang keris kering, ada sebatang ranting kering, sedang muridnya memegang sebilah keris bereluk 7. Ayo Wiro, serang aku dengan jurus orang gila mengebut lalat. Serang cepat, kalau tidak aku kentuti kau punya muka. Wiroksasana, sang murid tertawa membahak dan menggaruk-garuk kepalanya, sehingga rambutnya yang gondrong semakin aut-autan. Tiba-tiba suara tawa itu membahak dan menjadi keras dan menggetarkan tanah, menggugurkan daun-daun pepohonan. Kiap! Bentakan setinggi jagat itu keluar dari mulut Wirosaksana. Tubuhnya lenyap. Keris yang di tangan kanannya menyapu kian kemari dalam kecepatan yang sukar ditangkap oleh mata. Inilah yang disebut jurus orang gila mengebut lalat. Dan memang, gerakan menyapu-nyapu dengan keris itu meskipun luar biasa cepatnya, namun kelihatan seperti tak teratur, tak menentu. Tubuh Wirosaksana hoyong sana, hoyong sini. Namun serangan itu telah mengurung si nenek sakti Eyang Sinto Gendeng. Tapi si perempuan tua masih juga mengikik-ngikik. Masih juga petantang pentinting sambil memainkan ranting kering yang ada di tangannya. Jika saja yang dihadapi oleh Wirosaksana saat itu bukannya gurunya sendiri, bukan seorang sakti macam Sinto Gendeng, tapi orang lain, pastilah tubuhnya akan terkutung-kutung atau sekurang-kurangnya terbabat, tercincang oleh mata keris yang menyapu-nyapu laksana badai itu. Sinto Gendeng mengikik. Geblek kau Wiro, masih kurang cepat, kata Sinto Gendeng. Sang murid memaki dalam hati. Kau memaki ya? Hardik Sinto Gendeng. Lihat ranting, teriak perempuan tua itu. Tubuh Sinto Gendeng berkelebat. Tangan kanannya yang memegang ranting bergerak. Awas ketek kananmu Wiro. Meskipun sudah diperingatkan, meskipun sudah mengelak dengan kecepatan yang luar biasa, namun tetap saja ujung ranting itu lebih cepat datangnya ke ketiak kanan Wirosaksana. Brak! Baju putih Wirosaksana robek besar di bagian ketiak sebelah kanan. Buset, untung cuma ketekku, seru pemuda itu. Dengan kertakan geraham, dia menerjang ke muka. Eyang, katanya, terima jurus kunyuk melempar buah ini. Hanya jurus geblek begitu, siapa yang takut? Menyauti sang guru, Wirosaksana menunjukkan tangan kanannya ke muka. Pada saat tangannya berpentang lurus, maka jari tangannya membuka dan setiap gumpalan angin keras laksana batu besar melesat ke arah tenggorokan Eyang Sinto Gendeng. Nenek-nenek itu tertawa cekikikan. Dia meludah, meski cuma ludah dan disemburkan secara acuh tak acuh, tapi karena diisi dengan tenaga dalam, ludah itu berbahaya sekali bagi pembuluh-pembuluh kulit dan mata. Cuah!
Wiroksasana berkelit ke samping. Sambil berkelit, dilambaikannya tangan kirinya untuk menambah pembawa dorongan pukulan tangan kosongnya tadi, yaitu kunyuk melempar buah yang agak menyedat sedikit akibat dipapakin oleh semburan ludah Sinto Gendeng. Melihat serangan lawan masih terus mengganas ke batang tenggorokannya, kembali Sinto Gendeng tertawa. Memang manusia satu ini aneh sekali sifatnya. Bahkan setiap jurus-jurus ilmu yang diciptakannya, yang diberinya dengan nama-nama aneh dan lucu. Tak salah kalau banyak orang-orang dalam dunia persilatan menukar namanya menjadi Sinto Gendeng. Suara tertawa nenek-nenek itu lenyap, berganti dengan satu lengkingan nyaring yang menusuk gendang-gendang telinga. Tubuhnya kelihatan jungkir balik dan melesat seperti terbang ke sebuah cabang pohon jambu kluthuk. Sekaligus Sinto Gendeng telah mengelakkan gumpalan angin keras. Kunyuk melempar buah. Angin keras ini menghajar batang pohon di seberang sana dan batang pohon itu patah lalu tumbang ke tanah. Terdengar lagi suara tawa mengikik. Gemas sekali Wiroksasana memandang ke atas. Dilihatnya gurunya duduk enak-enakan di cabang pohon jambu kluthuk sambil menggerogoti buah jambu itu. Gendeng betul, gerutuk Wiro kesal karena serangannya hanya mengenai pohon. Memang namaku Sinto Gendeng, kata sang guru pula. Kemudian tanyanya, kau mau jambu, Wiro? Dan sebelum Wiroksasana sempat menyahuti, maka gurunya telah menyemburkan biji-biji jambu kluthuk itu ke arahnya. 21 butir biji jambu kluthuk menyerang hampir ke seluruh jalan darah di tubuh Wiroksasana. Ah, cuma bijinya, siapa yang mau? Jawab Wiroksasana. Dia mengembus ke udara dan melambai-lambaikan kedua tangannya. 21 butir biji jambu kluthuk itu berguguran ke tanah, bahkan 7 butir diantaranya berbalik menyerang Sinto Gendeng. Tapi dengan goyangan sedikit saja kaki kanannya, maka nenek-nenek sakti itu membuat ketujuh biji jambu kluthuk itu bermentalan. Kalau tak sudi biji jambu, terimalah ranting kering ini, kata Sinto Gendeng. Dan ranting kering yang di tangan kirinya dilemparkan ke bawah, mendesing laksana anak panah mengarah batok kepala muridnya. Memang Sinto Gendeng benar-benar seorang perempuan tua yang aneh. Dalam melatih muridnya, setiap serangan yang dilancarkannya benar-benar merupakan serangan yang mematikan atau sekurang-kurangnya bisa menimbulkan celaka hebat bila sang murid tidak berhati-hati. Setiap jurus ilmu silat yang diciptakannya pun aneh-aneh namanya. Melihat serangan ranting kering ini, Wiroganda tertawa. Sekali dia gerakkan tangan kanannya memegang keris, maka ranting kering itu belah dua tepat di pertengahannya dan jatuh ke tanah. Sebaiknya turun saja dari pohon, Eyang, kata Wiroksasana. Kalau tidak... Kalau tidak, kenapa? Memotong Eyang Sinto Gendeng. Sambut keris ini, Eyang. Sambut dengan jidatmu biar konyol. Habis berkata begitu, Wiroksasana tertawa mengakak dan melemparkan keris eluk 7 yang di tangan kanannya. Senjata itu melesat hampir tidak kelihatan karena cepatnya. Namun 4 detik kemudian terdengarlah suara cekikikan Eyang Sinto Gendeng. Dan ketika Wiro mendongak ke atas, dilihatnya keris yang dilemparkannya tadi berada dalam jepitan telunjuk dan jari tengah kanan gurunya. Wiroksasana menggerendeng. Tiba-tiba
Ini balasan kehormatan untuk keris bututmu, Wiro. Sinto Gendeng cabut 2 tusuk kondeknya dari batok kepalanya yang berambut putih dan jarang itu. Dibarengi dengan angin lemparan yang bukan olah-olah dahsyatnya, maka menyambarlah 2 tusuk kondek itu ke arah Saksana. Yang satu menyerang kepala, yang lain menyerang perut. Wiro Saksana yang tahu kehebatan tusuk kondek itu tak mau memapaki senjata tersebut dengan mengandalkan lambaian tangan yang mengandung tenaga dalam. Didahului dengan bentakan nyaring, maka pemuda ini menjejak bumi dan melintangkan badannya ke udara. Tusuk-tusuk kondek itu lewat di kiri kanannya, terus amblas ke dalam tanah. Eyang Sinto Gendeng tertawa gelak-gelak. Bagus, bagus. Kau tidak menangkis seranganku dengan hantaman tenaga dalam. Tak satu tenaga dalam yang bagaimana hebatnya pun yang sanggup memapaki tusuk konde itu, Wiro. Aku haus. Ambilkan air buatku, Wiro. Cepat. Kalau haus, gila saja air keringat, kata murid yang lucu dan seperti kurang ingatan pula macam gurunya. Dan dasar Eyang Sinto Gendeng manusia aneh, dia sama sekali tidak marah mendengar gurau yang kelewatan dari muridnya itu, melainkan tertawa mengakak. Tiba-tiba tawanya lenyap. Air, Wiro, lekas, bentak perempuan itu. Sang murid berlalu juga dari tempat itu, melangkah ke sebuah pondok kecil. Di bagian belakang pondok ini ada sebuah gentong berisi air putih dingin. Wiro mengambilnya segayung. Ketika dia melangkah kembali ke tempat tadi untuk memberikan air itu kepada gurunya, maka didengarnya suara Eyang Sinto Gendeng menyanyi. Suaranya sama sekali tidak merdu, namun kata-kata yang terjalin dalam nyanyian itu membuat Wiro Saksana menjadi heran dan bertanya-tanya dalam hati. 17 tahun mutus katilar, pucuking gunung gede isi, pangga kaya bien mulo, angin isi tetap biru, ulan lan, suryo isi tetap mandenglah kangen, 17 tahun agawe kang tua tambah tua, 17 nda dekake bayi abang dadi, pemuda kang gagah, 17 tahun waktu perjanjian, 17 tahun wiwitane perpisahan, 17 tahun wek dalik pamelas. Artinya 17 tahun telah berlalu, puncak gunung gede masih tetap seperti dulu, langit masih tetap biru, bulan dan matahari masih berpandangan jauh dan rindu. 17 tahun membuat si tua tambah tua. 17 tahun membuat seorang orok menjadi pemuda gagah. 17 tahun masa perjanjian. 17 tahun ujung perpisahan. 17 tahun saat pembalasan. Apa maksud dari lirik lagu Eyang Sinto Gendeng? Apa sebuah isyarat untuk Wiro untuk turun gunung dan mengamalkan semua nasihat dan ilmu yang telah diberikan sang guru? Temukan jawabannya di sini hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.